Pertanyaan yang terakhir berkaitan mengenai bulan suci Ramadan. Bagaimana cara kita mengetahui atau mendapatkan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Kalau bicara Lailatul Qadar tidak bisa dipisahkan. Satu, membicarakan tentang diutusnya Rasul. Meskipun dalam Mabahis fi Ulumil Quran Syekh Mana' Qattan itu beliau menjelaskan ada dua pendapat. Yang pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini pendapatnya dari langit ke dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah di langit dunia. Satu kali. Ini pendapat pertama, Abdullah bin Abbas dan mayoritas sahabat. Kemudian pendapat kedua Siti Aisyah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi intinya adalah kita tidak bisa memisahkan itu dari figur Rasulullah SAW. Yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu gitu. Kalau bagaimana caranya? Pertama, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah. Karena orang sholat isya berjamaah dapat pahala sholat separuh malam. Kedua, sholat subuh berjamaah. Ada ulama seperti Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazinya, beliau menjelaskan, jadi bukan cuma untuk mendapatkan keistimewaan sholat subuh berjamaah mendapatkan pahala seluruh malam, harus diiringi dengan sholat isya. Jadi nggak bisa sholat subuh aja berjamaah, isya berjamaah, subuh juga harus, baru dianggap melakukan sholat seluruh malam. Kedua, siapkan duit. Ingat, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 2,5 miliar 60 juta detik. Jadi kalau Anda ngasih takjil, catat nih. Ngasih takjil itu tukeran. Ini takjil antum, ini takjil ana. Bukan punya ana, punya Masjid An-Nur. Tapi ana bilang sama beliau, kita tukeran ya, ini hadiah. Oke. Modalnya tukeran, modal tukeran ya, modal tukeran. Oke. Kalau pas Lailatul Qadar tukeran takjil lillahi ta'ala, itu lebih banyak dari memberi 2,5 miliar orang. Berarti lebih banyak dari 2,5 miliar kali puasa. Satu kali puasa, kata Nabi, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Muttafaq alaih, dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Dan kata kuncinya lebih baik daripada 1000 bisa 5 miliar orang dalam satu malam. Satu butir kurma mendapatkan 5 miliar hari antum puasa. Atanamun, apakah Anda akan tidur? Enggak, keluar ke jalan-jalan. Keluar, bagikan. Buru Lailatul Qadar itu. Tandanya, satu, malamnya tidak panas, tidak dingin. Dua, tenang. Tiga, mataharinya itu laisa lahu syu'a. Enggak ada warna kuning, warnanya putih di pagi hari. Iltamisu fi asy awakhir. Jadi cari di 10 hari terakhir atau di malam ganjil. Kenapa kok 17 Ramadan nuzul Quran? Itulah khilaf para ulama mengatakan yang 17 Ramadan itu turun dari Allah kepada langit dunia. Wallahu a'lam. Jadi sisanya dipisah-pisah. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau seandainya diberitahu kapan malam Lailatul Qadar oleh Nabi, tentu kita akan melaksanakan ibadah di malam itu saja ya, Bib. iya. Jadi kita tinggalkan malam-malam selain daripada itu. Nggak apa-apa juga sih. Kalau dapat malam itu aja nggak apa-apa. Napa rahmatullah wasi'an. Iya, rahmat Allah luas. Kalau Allah pengen bilang kamu masuk surga gara-gara satu malam ini, ya udah biarin aja dia. Mudah-mudahan kita bisa semuanya mendapatkan rahmat serta malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Ya Rabb, ya Rabb. Apa akibat dari salah memilih guru? Dan guru seperti apa yang tepat untuk dijadikan sebagai rujukan? Silakan, Bib. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd, fa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadah wa istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtighan mardatillahi wajhil karim. Para alim ulama, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Riau yang saya cintai, wabil khusus adik saya, meskipun wajahnya sama ya,
Beliau ini muda umurnya, ilmunya lebih dari saya. Ya, ilmunya lebih dari saya gitu. Jadi sebenarnya yang jawab beliau aja, saya mau dengarkan gitu kan. Tapi karena istijabatan li dakwah itu kan, kita memenuhi permintaan. Ini kan pahala, jadi saya akan berusaha menjawab dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Para ulama di Mesir itu, dan saya kira semua ulama di dunia, punya semacam pakem. Saya akan sebut satu kalimat, boleh antum tulis. Nahnu la na'khudhu hadzal ilma min butunil awraq, walakin na'khudhu hadzal ilma bi suhbati ahli al-adwaq. Kami tidak mengambil ilmu itu dari lembaran-lembaran buku semata, tapi kami mengambil ilmu dari orang yang sudah merasakannya. Kalau mau saya ringkas, yang pertama harus punya sanad. Sebagaimana tadi dalam khutbah saya sampaikan, orang Yahudi kebingungan mencari validitas ajaran agama saya mana yang benar. Kenapa? Karena nggak ada guru yang sanadnya nyambung sampai Nabi Musa sejauh 1500 tahun atau 30 generasi. Ibnu Hazm juga mengatakan hal yang sama. Syekh Ali Jum'ah di dalam kitab beliau Ilmu Usulul Fiqh wa Alaqatu bil Falsafah juga mengatakan hal yang sama. Artinya sanad ini harus bersambung. Jelas gurunya, jelas pemahamannya. Yang mana sanad ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalfin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa inti'al al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini dibawa dari setiap generasi ke generasi oleh orang-orang yang adil, yang akan menghalangi agama ini dari penyimpangan, dari kebodohan dan penyelewengan. Sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an minal ibad, walakin yakbidul ilm biqabdil ulama, hatta idha lam yabqa aliman ittakhadun nas ru'usan ju'alan fa'aftau fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Itu di belakang Buya Zul bukan itu? Betul. Semacam kenal itu. Masya Allah, Masya Allah. Tala'al badru alaina min tahliyatil wada. Bi kursi. Syukur alaina madan lillahi. Berhubung muftinya sudah datang, jadi Habib Ges segera menuju bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadol Maulana. Nah, Maulana fadol. Biar bagus fotonya ini. Kalau berdua ini kan innallaha witr yuhibbul witra ini. Iya, karena Allah ganjil suka yang ganjil. Alhamdulillah. Mana dia? Lu, astagfirullahaladzim. Nggak boleh antum. Haram. Nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh, haram. Habis kursi. Nggak boleh. Itu senior saya itu. Lihat aja wajahnya sudah jauh dengan saya kan. Maulana, haram alik. Syarifni. La. Ente jangan aneh-aneh. Anak gayuna min ajlak yani. Khalas. Anak gayuna min ajlak. Hada baitak. Lesh yani. Haram alik. La haram alik. Ngapain ngumpet? Ya Allah, astagfirullah. Nah, kan. Biasa kalau murid kursinya sama. Guru beda sendiri Mang Paula ya. Jadi ini 3 murid ya, 3 murid mau diuji oleh gurunya. Di sini yang sudah dokter cuma beliau aja. Jadi dokter itulah yang akan menguji gitu kan.
Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Jadi kita lanjutkan sedikit saja. Yang pertama harus ada sanad yang bersambung. Sanad ini bukan sanad riwayat saja, tapi sanad diroyah. Harus ngerti, harus faham. Maka di dalam ilmu fikih itu ada namanya malakah fikhiyah, kemampuan yang diasah. Innamal ilmu bita'allum wal fiqhu bitafaqquh. Tidak bisa kita belajar sendiri kalau tidak ada guru tempat kita bertanya. Dalam fikih ada bab namanya iftiradat. Namanya iftiradat al-fikhiyah. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam ilmu fikih yang mungkin belum terjadi. Apa hukumnya? Itu dibahas. Makanya ada tradisi namanya bahsul masail. Itu yang pertama. Nah kalau kita bicara syekh, ini ada macam-macam. Ada syekhu ta'lim. Yang ngajar kita nahu sorof itu syekhu ta'lim. Ngajar kita ajrumiyah itu syekhu ta'lim. Ngajar kita fikih itu syekhu ta'lim. Ada namanya syekhu tarbiyah. Syekhu tarbiyah ini yang menunjukkan kita jalan untuk mentarbiyah kita punya qalbu. Mungkin dia tidak seberapa alim. Mungkin dia tidak sealim kita di dalam fan-fan keilmuan zahir. Mungkin dia tidak luas pengetahuan kita, tapi pemaknaan di dalam ilmu sholat, kemudian di dalam puasa, mentarbiyah kita punya hati, yang mana cirinya? Satu pastinya muqayyad bil kitabi wa sunnah. Jadi zaman sekarang banyak aliran tasawuf jadi-jadian. Ana mursyid. Ana baca kitab di majelis itu At-Tariq ilallah, jalan kepada Allah. Kitab tasawuf, tapi dari awal ada disclaimer. Lastu syaikhan. Kita semata-mata hanya qiraah membaca perkataan para ulama. Makanya Syekh Ali Juma pernah bilang gini. Man tasaddara qabla ayata'allam kaman tazabbaba qabla ayyatahasram. Apa itu artinya? Kalau ada orang enggak pernah belajar kepada para ulama, nggak pernah memberikan dirinya kepada para ulama untuk dikritik, untuk diasah, maka kalau dia bertasadur, yajlis li ta'lim, fayaqul li nafsi bi ana syekh, dia mengatakan saya ini adalah seorang syekh, saya begini fulan-fulan. Ini seperti mau bikin kismis dari anggur yang belum masak. Bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Untuk bikin kismis itu anggurnya harus masak. Kemudian nggak mesti juga penampilan zahirnya jenggotnya panjang. In kana bitulil liha yastaujibuna al-qadha idza kana hadza kada fataisu adlur ridha. Kalau dengan jenggot panjang itu dikatakan guru, maka kambing lebih pantas jadi seorang orang guru. Ada lagi yang namanya syekhul futuh. Futuh itu bisa di dalam fan ilmu yang sederhana seperti nahu. Tadinya kita nggak paham-paham, ketemu beliau jadi faham, yang membukakan pintu. Tapi ada syekhul futuh di dalam urusan ruhani juga, yang jelas tidak boleh melanggar daripada syariat. Maka Syekh Ali Juah mengatakan namanya tasawuf. Lihat, at-tasawuf yazulu ma'hu takalluf wa la yuskitu taklif. Hilang rasa beban di dalam diri kita ketika beribadah. Kalau kita bangun untuk malam hari sholat malam, AC 16, awal-awal pasti kedinginan. Tapi kita lawan itu. Lama-lama yang namanya takalluf, beban seperti itu akan hilang. Akhirnya berubah menjadi apa? Nikmat. Tapi taklifnya tidak hilang. Nah, zaman sekarang ada orang mendakwa wali malamatiyah. Nah, itu bukan malah mati nanti ini. Maka harus hati-hati mengambil guru itu. Jangan la naktafi bil madhar. La yuktafuna bil madhahir. Enggak mesti dengan dengan penampilan yang dengan jubah. Ini saya peringatkan jangan sampai tertipu. Ada kisah lucu juga ini di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu ada burung. Ini hikmah ya. Burung ini mau minum. Tapi ada anak kecil. Dia bilang kalau saya minum nanti mata saya dilempar batu.
Diam. Setelah anak kecil pergi, datang orang jenggotnya panjang. Wah, ini nggak mungkin melempar saya. Ternyata ketika burung itu datang, dilempar matanya hingga pecah. Datang Nabi Sulaiman. Fasyaka ila Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, mana yang mecahkan mata kamu? Panggil sini. Dipanggil. Alaka fihi hajat? Apakah kamu punya hajat sampai kamu pecahkan mata burung ini? Nggak ada ya Nabi Allah. Kalau begitu mata kamu saya pecahkan. Apa kata burung itu? La ya Nabi Allah, jangan. Saya tidak tertipu dengan matanya. Saya tertipu dengan... Ini bukan artinya kita anti jenggot. Karena jenggot merupakan sunnah Nabi. Ini jenggot semua ini. Cuman jangan dilihat dari segi madhab dan dari segi penampilan. Jadi sanad. Kemudian kita lihat Asy-Syaikh yuqtadabih. Zaman sekarang itu kebanyakan jarkoni iso ngajar, orang iso ngelakoni. Maka Anda akan lihat orang-orang yang memang betul-betul dia rosikh dalam ilmu, dalam ketaatan. Itu pasti ibadahnya juga nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Selalu dia berpuasa, selalu dia bersedekah. Ngaku syekh tapi pelit. Masuk akal nggak itu? Kira-kira untuk diikuti nggak? Ngaku seorang syekh tapi tidak puasa sunnah. Ya, jadi panjang kalau kita membahas ini. Tapi yang jelas kita ikuti saja akidah para ulama. Yang pertama akidahnya harus Asy'ari Maturidi. Kemudian berfikih dengan 4 madhab. Ini kalau dijelaskan panjang lah, beliau-beliau sudah lebih tahu dari saya. Ya, bagaimana fase inqiradul madzahib itu, gimana madhab itu menjadi extinct, menjadi nggak ada. Itu dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah di dalam Al-Madkhal ila Dirasatil Madzahibil Arba'ah. Itu panjang penjelasan beliau. Kemudian di dalam tasawuf jangan keluar dari Imam Al-Ghazali. Jadi kalau lihat guru gitu kan, tanya ngajar apa? Akidah. Apa yang diajarkan? Akidah Asy'ariyah, ikut. Ngajar fikih 4 mazhab, ikut. Ngajar tasawuf Imam Ghazali, ikut. Kalau keluar daripada semua ini, maka tidak usah diikuti. Wallahu a'lam. Fi ziyadah Maulana. Baik, terima kasih atas jawabannya Habib. Jadi memilih guru tentu harus sanadnya jelas, kemudian berakidah Asy'ari, bermazhab dengan mazhab yang 4, dan bertasawuf Imam Ghazali. Nah, kemudian tentu saja guru yang istiqamah ya, dan yang mengamalkan ilmunya. Jawaban yang luar biasa dari Habibna. Tempatnya selanjutnya, pertanyaan berikutnya Habib. Kalau sudah ada diajarkan Nabi cara, waktu, dan tempatnya dari suatu rangkaian ibadah, kenapa harus yang dipakai lagi pendapat ulama? Mohon pencerahannya Habibna. Taraktu fikum amrayn man tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitaballah wa sunnati. Saya tinggalkan 2, Al-Quran dan Imam Tirmidzi di dalam sunannya beliau menyebutkan begini. Al-hadis madallatun illa lil fuqaha. Hadis itu adalah sumber ketersesatan kecuali bagi para ahli fiqh. Imam Tirmidzi muridnya Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari, muridnya Al-Karabisi, muridnya Ahmad, muridnya Syafi'i, muridnya Malik, muridnya Nafi', muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Rasulullah. Anda nyuruh saya ninggalkan ulama 4 mazhab, Anda ini sanad nyambung ke Rasul lewat mana? Udah gitu aja. Mau ikut orang yang punya duit 400.000 atau orang yang gak punya duit? Jawab aja. Mau jalan-jalan tuh. Kira-kira ngikutin yang punya uang 400.000 apa yang gak punya duit? Yang punya 400.000. Kira-kira ngikutin orang yang hafal 400.000 hadis atau yang modalnya hardis? Sederhana. Waktu saya di Australia itu ada istilah, when it comes to this religion everyone is PhD. Kalau berkaitan sama agama ini semua jadi PhD, semua jadi doktor semua itu. Padahal nggak seperti itu, panjang perjalanan itu. Nah, jadi kita mengikuti ulama itu pada hakikatnya mengikuti Rasulullah SAW itu melalui perantara para ulama tentunya, karena yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala, ya bi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik.
Pertanyaan titipan dari Bang Adam. Habib, sedang viral mengenai pendapat kalau mengajarkan anak-anak puasa setengah hari itu adalah sesuatu yang salah. Jadi bagaimana menurut Habib? Kita dalam fikih punya kaidah ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa dilakukan semua jangan ditinggal semua. Ini kok disuruh ninggal semua. Asya. Kamu ini belum benar akhlaknya. Kalau gitu nggak usah pakai jilbab. Kira-kira logikanya sama gitu aja. Bisa diterima nggak itu kira-kira? Nggak bisa. Ada lagi ya. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, yang saya tanyakan, gimana hukumnya pada 1 Syawal? Yang satunya beda hari raya, yang tidak sama tanggalnya. Apakah haram hukumnya puasa atau tidak? Tolong jelaskan, Bib. Tergantung keyakinan antum. Jadi ilustrasi kasusnya begini. Fulan, dia meyakini besok Idul Adha. Fulan meyakini Idul Adha. Kawannya sang penyembelih, ilustrasi aja ya, tidak meyakini besok Idul Adha. Dia yang nyembelih, sah nggak kurbannya? Nggak sah. Kenapa? Yakin. Sementara kita punya kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum dari pemerintah itu mengangkat daripada khilaf. Apalagi sudah ada muktamar melibatkan negara-negara ASEAN kemarin. Mereka punya kriteria sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan begini, kalau misalkan ada orang masih mau mengikuti organisasi tertentu, ya laha maka sabat walakum maka sabtum walatus aluna ammakanu ya'malun. Silakan aja kalau mereka mau seperti itu. Akan tetapi yang paling aman adalah kita mengikuti pemerintah. Jadi Anda mau ikut siapa? Itu berpulang kembali kepada Anda. Wallahu a'lam. Baik, jadi ra'yul hakim yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bahwa mengikuti pemerintah itu mengangkat semua perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan kita, maka kita lebih selamat ikut pemerintah. Terima kasih Habibna. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Ustadz dan keluarga, teruslah berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah di dalam salat kita pas membaca salawat Nabi dengan menggunakan Sayyidina? Pertanyaan kedua, benarkah kita yang berdosa ini akan dimandikan di dalam neraka dulu walaupun kita sudah bertaubat? Nah, yang pertama, ibadah itu tidak bisa dirubah-rubah kalau kaitannya dengan syarat rukun sebab yang sudah ditentukan oleh syariat. Syaratnya kita sholat menghadap kiblat. Zaman sekarang orang sholat di pesawat masih aja dianggap sah. Eratnya begitu. Sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah kan kita boleh ngadep mana aja, apalagi lagi udzur. Kemudian sebabnya kita berpuasa, apa sebab berpuasa? Terbitnya apa? Itu sebab. Ya, dalam ilmu usul fikih. Sebab itu namanya. Apalagi zaman sekarang ada yang mengatakan kalau kita dengar azan masih pegang makan, boleh terus makan. Di Jakarta Selatan itu azan total saya hitung 11-12 menit. Karena saut-sautan. Enak sekali kalau kayak begitu, makan aja dia terus. Padahal orang ini salah tafsir. Kenapa? Karena Nabi SAW yang menjelaskan sendiri. Bahwa azan pertama, azan Sayyidina Bilal di malam hari untuk membangunkan orang sholat. Azan kedua adalah azan Abdullah bin Umi Maktum. Itulah azan subuh. Nah, maknanya di sini kalau bukan kaitan dengan syarat, rukun dan sebab, maka boleh berinovasi. Contoh, ada sahabat Nabi lagi i'tidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nabi tanya setelah sholat, man qalaha falam yaqul illa khaira. Yang ngomong tadi nggak usah takut, dia nggak mengatakan kecuali yang baik. Saya ya Rasulullah. Catatan pertama, Nabi nggak pernah ngajarin. Oke? 2, ini di dalam sholat. Oke? 3, ibadah. Justru mendapatkan afirmasi dan pujian. Ra'aitu salatina malakan yaqtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Saya melihat ada 30 malaikat catat itu. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Ada sahabat Nabi di Kuba, kerjanya ngapain? Di dalam sholat bacanya kulhu baru yang lain. Padahal dalam ilmu qiraat ini namanya tankis. Anda baca kulhu, harusnya setelahnya baca al-falat. Harusnya setelahnya baca an-nas. Kalau Anda baca kulhu terus Anda baca alam nashrah, itu Anda tankis namanya. Bukan sankis, kalau sankis jeruk. Itu tankis, itu khilaful aula itu kayak begitu. Tapi ada sahabat Nabi baca kulhu aja, kulhu surat. Satu kampung protes. Imma an taqra'a biha aw tada'a wa taqra' bi suratin ukhra. Kamu baca aja ini kulhu atau baca surat lain. Wallahi inilah nadaha. Demi Allah saya enggak mau tinggal. Datang Nabi diadukan. Nabi tanya, "Kenapa kamu bikin begitu?" Li'anni uhibbul ikhlas, karena saya cinta surat al-ikhlas. Afirmasi dari Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada al-ikhlas memasukkan kamu ke dalam surga. Perkara Sayyidina. Ini kan Nabi sendiri yang mengisbat. Satu, anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhor. Saya adalah tuan anak Adam di hari kiamat tanpa saya membanggakan diri. Sayyid. Nah, kalau ada hadis palsu, la tusayyiduni fi shalah, salah. Karena yang kalau memang ada hadis itu redaksinya pasti la tusawwiduni fi shalah. Bukan la tusayyiduni fi shalah. Fasabatal butlan. Khalas. Naam. Tabarakallah, luar biasa Habib. Dan juga di dalam Al-Quran Allah saja tidak pernah menyebut nama Muhammad secara langsung ya. Naam. Semua dengan ya ayuhan nabi atau ya ayuhan rasul. Naam. Baik. Pertanyaan berikutnya Habibna. Habib, apa hukum di pandangan agama Islam menuntut ilmu jauh dari orang tua sampai meninggalkan orang tua bertahun-tahun? Rasulullah itu pernah didatangi seorang mau berjihad. Ditanya, kamu masih punya orang tua enggak? Dua-duanya atau salah satunya? Udah, kamu pulang aja, berbuat baik sama orang tua. Kalau kamu menuntut ilmu, terus harga yang harus kamu bayarkan adalah tangisan ibumu. Ibumu sendirian di rumah, nggak berkah ilmu itu. Nggak berkah. Gimana bisa berkah? Ibu itu ya, ibu dan bapak gini. Kita mau makan, terus kita tanya, ibu sudah makan? Apa jawaban ibu kita? Pasti sudah. Padahal ibu kita belum makan. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni ini nggak pernah ngaji kayak para sahabat yang lain. Tapi jadi tabiin rasa sahabat. Gimana tuh nasi putih rasa nasi goreng gimana kira-kira? Tabiin. Tapi rasa sahabat. Kenapa bisa futuh? Birrul walidain. Tapi birrul walidainnya beneran. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu ngangkat lembu. Antum di rumah ngaji enggak, di rumah tidur-tiduran main FF sama Mobile Legend. Terus nyohor birrul walidain. Ini yang jadi masalah, jangan nyohor. Kalau misalkan kita mau bakti sama orang tua, bakti aja sama orang tua, nggak bakalan. Cerita penutup aja ini sebagai biar semangat ya. Saya punya saudara jauh nih, seorang Habib, sampai umur 50 tahun belum menikah. Alasannya kenapa? Ngurusi ibunya. Begitu ibunya meninggal, dia menikah dengan gadis cantik umur 20 tahun, Syarifah. Ini berkah birrul walidain. Buat apa begitu banyak hadis soal birrul walidain itu? Terlalu banyak kalau mau kita sampaikan di sini. Nah, jadi jawabannya jelas ya. Orang tua harus didulukan. Nah, baik, terima kasih Habib. Pertanyaan berikutnya ini dari generasi muda Habib. Nah, apa kiat-kiat istiqamah bagi pemuda yang selalu terjebak dalam kemaksiatan? Nah, satu, mujalasatu sholihin. Harus duduk sama orang soleh. Alhamdulillah Riau ini dalam satu generasi langsung tumpah ruah ulamanya gitu. Ustaz Al-Nof pulang, Ustaz Zulhedri pulang, Ustaz Hanafi pulang, Ustaz Hasbullah pulang, semua blok. Ini geng kita semua. Langsung numpuk. Kalau UAS itu singkatan Ustadz Amal Soleh. Ya, Ustadz Amal Soleh ini kan di atas kita lah, ya kan? Ini kan generasi, alhamdulillah beliau menggagas nih, beliau Asati Sunanil Mustafa. Kita itu pantau dari jauh dan iri. Saya sampaikan di Nurul Azhar tadi itu.
Nanti tolong disampaikan kepada Kiai Muhammad Fikri ini. Rasa iri hati saya ini. Kenapa yang di Riau alumni Al-Azharnya semua pada kompak? Bahkan yang bukan alumni Al-Azhar pada kompak, punya halakoh, padahal mereka juga punya pesantren, mereka juga punya pengajian, mereka juga dosen. Tapi bisa kumpul, sama-sama baca kitab. Tawasi bilhaq, saling menasehati, saling mensupport. Tadi Buya Alnof bilang dengan saya, Bib, sungguh rasa letih dan lemah itu menjadi buyar ketika kami bersama-sama. Nah, itu di Jakarta kita mau kumpulin susah banget. Padahal jaraknya 2 kilometer. Saya mau Ustadz Fikri rumahnya jarak 2 kilometer. Tapi mau kumpulnya susah. Nah, jadi antum di Riau ini alhamdulillah beruntung datang ke sini. Kejar majelis Sunanul Mustafa itu. Itu pertama, mujalasatus sholihin. Kedua, az-zuhdu fid dunya, zuhudu dunia. Zuhud dunia itu bukan artinya nggak jadi orang kaya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kalau misalkan antum banyak uang, tampilkan aja kekayaan itu supaya apa? Orang yang nggak punya bisa minta. Kejar dunia itu. Cari sibukkan dirimu untuk mencapai potensi bisnis yang terbaik. Nabi kan seperti itu. Datang ke Madinah itu untuk apa? Ketahanan ekonomi. Kapok diboikot 3 tahun. Kita harus punya market sendiri. Kalau market kita diboikot lagi habis. Sekarang kamu pergi ke pasar. Kamu impor. Kita bikin market sendiri. Sukses. Sibukkan diri dengan yang bermanfaat. Kemudian Imam Sa'id bin Musayyab, seorang imam tabi'in, mengatakan, mafatatni takbiratul ula mungdu khamsina sanah. Saya 50 tahun tidak pernah telat takbiratul ihram bersama imam. Masjid dan masjid. Kemudian Syekh Ali Jumah juga mengatakan, qillatul barakah fi hadzal zaman bisababi qillati sholati 'alan nabi. Kita ini sedikit kali dapat berkah karena sedikit bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedikit kita solawatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus digalakkan kita terus bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kembali lagi, kalau bagi anak muda, kunci surgamu ada pada orang tua. Tadi saya sampaikan di video saya tuh di UAS tuh sama Buya Alnof, man asya khadiman tahta qadami ummihi asya sayyidan fauqa ru'usi qaumi. Orang yang hidup di bawah telapak kaki ibunya, dia rela diinjak ibunya, maka dia akan hidup di atas kepala kaumnya. Ibu dan ibu, ayah dan ayah. Udah urusin aja tuh, berkah insyaallah. Jangan pacaran. Ya. Ini akhwat di belakang ada enggak nih akhwat? Ada ya akhwat ya. Akhwat ada ya. Nih hati-hati. Jangan modal zaman sekarang buaya bisa ngucap assalamualaikum ukhti. Ya, itu. Hati-hati ya. Jangan sampai pacaran. Ya. Kalau mau nikah langsung datang ke Buya Zulhendri. Buya, punya santriwati enggak Buya? Nah, langsung saja seperti itu. Insya Allah ditolak. Ya, silakan. Fadhol. Nah. Baik, terima kasih Habib. Nah, pertanyaan ada 2 lembar lagi. Pertanyaan berikutnya ini ada hubungannya dengan apa yang sering dibicarakan Habib terkait tasawuf dan mata kuliah beliau di Al-Azhar yang banyak, karena beliau antum dulu akidah filsafat ya? Filsafat, bukan filfasat. Jangan dibalik. Bukan filfasat, ya, tapi filsafat. Falsafat. Jangan dibalik. Jadi pertanyaannya, apa bisa akidah filsafat? Apakah akidah filsafat itu sama dengan tasawuf Imam Al-Ghazali? Akidah, Syekh Ali Jum'ah itu mendefinisikan akidah kullu ma ya'qidul insan qalbahu jaziman bihi. Sesuatu yang dijadikan ikatan. Ini tali kita pakai buat ngikat. Talinya itu namanya akidah, tapi catatannya talinya harus kencang. Amantu billah, amantu billah, akidah. Amantu bi Rasulillah, amantu bi Rasulillah. Itu akidah. Bukan akidah contohnya. Amantu billah, nanti dulu ya, saya mikir-mikir dulu Allah ada apa enggak. Itu orang gak punya akidah. Itu akidah. Jadi maka ada batilan, meskipun batil, karena orang yang batil juga punya akidah. Contoh orang Syiah.
punya keyakinan bahwa nanti imamnya akan keluar di akhir zaman setelah imam ke-12-nya meninggal. Ternyata nggak keluar imamnya. Nanti imamnya akan membalas dendam kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu akidah yang batil. Mereka juga yakin sampai mukul-mukulin badan, berdarah-darah, ya, sampai melaknat dalam kunut mereka itu melaknat kepada Sayyidina Abu Bakar, Gimana bisa mereka melaknat? Sementara Allah berfirman dalam Al-Quran, La ta'zan innallaha ma'ana. At-Taubah 40 itu aqwad dalil, aqwal adillah li subuti syarafi Abi Bakar indallah. Thaniyats naini, yang kedua dari dua orang. Saya tanya, siapa orang kedua dewasa yang beriman? Abu Bakar. Siapa orang kedua yang hijrah bersama Rasulullah? Abu Bakar. Yang menggantikan Rasul jadi imam? Abu Bakar. Yang jadi khalifah setelah Rasul? Saya tanya pertanyaan terakhir, yang dimakamkan di samping Nabi? Ini mukjizat Quran. Thaniyats naini, innallaha ma'ana. Yang kedua dari dua orang. Maka mereka batil, tapi mereka yakin, keyakinannya salah. Filsafat al-mahabbah lil hikmah. Filosofia al-mahabbah lil hikmah. Cinta kepada hikmah. Secara etimologis begitu. Tapi kalau kita bicara tasawuf ini definisinya kata Al-Imam Az-Zarruq Al-Fasi di dalam kitab beliau Qawaidut Tasawuf wa Syawahidut Ta'arruf, ada 2000. Wa yarji'u kullu hadhi ta'rif wa yarji'u kullu hadhi ta'rif ila sidqut tawajjuh ila Allah. Kejujuran hati kita menghadap kepada Allah. Bicara sabar yang jujur. Bicara ikhlas yang jujur. Kadang-kadang tawadhu, tapi dalam hatinya sebenarnya aku lebih berhak dari dia. Itu namanya tahu warna duit, tawadhu. Ya. Jadi tasawuf ini macam-macam. Nah, kalau kita lihat tasawuf itu punya bidayah. Kata Syekh Ali Jum'ah dan semua ulama, bahkan dalam Risalah Qusyairiyah, itu harus dimulai dengan taubat. Nah, kenapa Al-Ghazali, pertanyaannya itu? Kenapa enggak yang lain? Kenapa kok Imam Al-Ghazali ini jadi rujukan? Karena Imam Al-Ghazali berhasil meramu tasawuf dalam corak fikih. Sementara fikih itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk ditiru bahkan oleh orang awam. Jadi jangan sampai kita ini terlalu tasawuf falsafi gitu. Kadang-kadang enggak sholat terus nyohor. Kamu itu masih dalam tahapan syariat, belum makrifat. Saya ini sudah makrifat, sudah hakikat. Dan rata-rata mengambil dalilnya dari kisah Nabi Khidir. Inilah kenapa Syekh Nawawi Banten dalam Nurul Dhalam mengatakan kila annahun nabi, kila annahur rasul, wa kila annahun nabi, wa kila annahul wali, wa khairul umuri awsatuha. Ada yang bilang rasul, ada yang bilang nabi, ada yang bilang wali. Sebaik-baiknya adalah yang di tengah. Berarti Khidir itu apa? Nabi. Kalau dikatakan wali, berarti wali boleh membunuh. Itu dibantah sama Syekh Yusri. Ngomong langsung di depan kami. Pembunuhan tidak boleh didasarkan ilham. Al-qatlu lazim ayyakuna masdaru al-wahyi. Jadi harus orang itu diangkat jadi nabi baru boleh membunuh. Jangan kemudian pakai kisah Nabi Khidir kemudian menjustifikasi mabok. Nabi Khidir aja bunuh. Memperkosa, Nabi Khidir aja bunuh. Kenapa? Nabi Khidir wali. Makanya mohon maaf, saya kurang sepakat dengan siapapun penceramah yang mengatakan Nabi Khidir wali. Yaftah bab. Bas min ajli hadza Fathu Dzariyah jadinya. Dia membuka bab akhirnya orang bisa begitu. Gampang kan jadinya kan? Bunuh orang alasannya Nabi Khidir bunuh orang. Saya adalah wali. Yang bisa memverifikasi wali siapa? Tidak ada, kecuali wali. Makanya Imam Asy'arani punya kitab Mawazinul Qasirin an Syuyukh wa Muridin. Kalau baca kitab ini bikin malu diri sendiri. Kata beliau apa? Kalau kamu ngaku sebagai seorang guru, saya akan menguji kamu dengan 10.000 soal awalin dan 10.000 soal akhirin. 10.000 soal, 10.000 pertanyaan saya uji. Makanya hati-hati bertasadur dengan ilmu tasawuf. Ikuti saja Imam Al-Ghazali. Nah. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi filsafat dan tasawuf, filsafat Islami tentu saja tidak bisa dipisahkan ya Bib, antara tasawuf dan filsafat. Masya Allah. Terima kasih Bib atas segala penjelasan. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan ini tidak pertemuan kita yang terakhir dengan Habibna. Insya Allah berikutnya Habib jangan sampai bosan-bosan mengunjungi kami. Saya takut Ustadz Alnof dan Buya Zulhendri yang bosan. 2 bulan yang lalu udah panggil saya, sekarang panggil saya lagi. Saya bilang bosan nih, jangan-jangan ini nih nanti nih. Kalau saya nggak bosan, lihat karpet hijau ini. Iya. Apa lagi? في مزيد يا شيخ. Naam, fi. خلاص كفاية. Jangan. نكتفي. طيب نختتم. Terima kasih. Ya, jadi kita cukupkan sampai sekian tanya jawab yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu kita adakan agenda tablik akbar sekaligus tanya jawab juga dengan Habibna Habib Gesh bin Abdurrahman As-Saqaf. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan istiqomahan, dan dijauhkan dari segala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Doa kami mintakan kepada guru kami Buya Dr. Zulhendri Rais LCMA. Fadal Maulana. Insyaallah. عند هذه النية وبنية الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا شكورا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أهلنا وأولادنا وطالبتنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضر والجهل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمة ومغفرة وبركة علينا خاصة وعلى المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ستر يا ستر يا ستر، استر عيوبنا بسترك الجميل. يا رزاق يا رزاق يا رزاق، ارزقنا بحلالا طيبا. يا غفار يا غفار يا غفار، اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.